Oke guys, jadi kali ini gue mau nge-review Toyota Starlet dan karena gue gak terlalu paham soal ini, udah modifannya hampir total banget. Kali ini kita langsung aja ngobrol sama ownernya, Mas Ari. Kalau kalian tahu waktu itu kita nge-review Karimun Putih, nah ini ownernya sama nih, Mas. Ayo, nih silahkan nih Mas. Thank you banget udah diizinin buat nge-review mobilnya lagi. Nah ini project car yang sebenarnya udah lama banget berarti ya Mas ya? Kalau awalnya sih kurang lebih sih tahun 2020 ya, pertengahan 2020 itu pas awal-awal pandemi itu. Oh, oke. Dan sampai sekarang sebenarnya belum kelar nih. Oh ini belum kelar nih, walaupun sebenarnya kemarin udah sempat keluar kayak ke gathering Starlet ya. Nah, waktu pas bulan November tuh ke Cirebon. Oh, oke. Baru waktu itu dipaksakan kelar sih, tapi sebenarnya belum kelar. Akhirnya balik ke sini lagi nih. Oke. Nah ini Starlet tahun berapa nih Mas? Kalau dari tahunnya di tahun 9 di Jepangnya sih 94 ya. Di Jepang 94. PP82 GT Turbo aslinya 2 pintu. Oh, oke. Ini berarti convert atau emang Original 2 pintu. Oh, oke. 2 pintu, mesinnya 4 EFTE 1300 twin cam turbo aslinya. Memutuskan ya ini naik spek 3S GTE. Oh, iya. Bawaannya Celica GT4. GT4, Toyota oke. Celica GT4. Coba dong Mas, ini apa? Lihat dalaman mesinnya nih. Oke. Wih. Oke, kalau untuk spek mesinnya berarti ini udah nggak standar kan Mas? Udah apa aja nih yang udah diubah nih? Kalau spek mesin masih tetap 2000 cc ya. 2000 cc turbo sudah di-upgrade. Terus internal mesin sudah di-upgrade, cam, stang piston semua udah di-upgrade. Terus blow off sama ini apa? Exhaust ini dia. Pokoknya udah di-upgrade lah semuanya ininya. Oke, ini termasuk susah nggak sih Mas ngubah mesin jadi dari Starlet nih jadi 3S GT ini? Sebenarnya hitungannya sih agak susah ya, soalnya kan harus merubah mounting. Mounting pasti dirubah, dan ini 4-wheel drive. Oh, jadi oke. cross member belakang pakai punya Celica GT4 juga, disambung ke couple, ada gadannya di belakang. Jadi harus buat dudukan baru lagi, yang depan juga engine mounting juga berubah. Terus ada diperkuat lagi, di reinforce lagi biar sasisnya aman. Oke. Berarti ini proses kayak pengerjaan mesin ini berapa lama deh? Sebenarnya kalau untuk mesin sendiri sih cepat, waktu itu 2 bulanan ya. Cuman proses pengerjaan bodinya sih lumayan sih waktu itu. Dari mulai kira-kira ada kali 6 bulan kali ya. Soalnya waktu itu juga bentur apa sih, project yang lain juga lah. Waktu itu kan saya juga bangun Karimun tuh. Oh ya. Diliput. Nah, jadi kadang muter sono, kadang ke sini, jadi ya serba ini. Iya. Nah kalau untuk bengkel yang pas ngurusin mesin nih Mas, kalau boleh tahu di mana nih garapnya? Bengkel di tempatnya Hendra di daerah Pamulang, nama bengkelnya Hands Garage. Oh iya. Itu emang kalau nggak salah banyak Starlet ya di sana ya? Jadi waktu itu emang lihat-lihat, terus ketemu profilnya dia. Ya di situ ada Starletnya, ownernya orang Surabaya kalau nggak salah, namanya Pak Purwa. Nah itu dia duluan bikin ini nih 3S GTE 4-wheel drive untuk berat. Oke. Itu, nah akhirnya ngobrol-ngobrol sama Mas Hendra-nya, ya udah akhirnya mulailah project ini. Itulah inspirasinya sih dari situ sih waktu itu. Untuk kayak four wheel drive-nya ini berarti pakai punya apa juga nih Mas tadi? Pakai punya Celica juga ya? Pakai punya Oke. Celica. Oke. Tapi
tapi kopelnya dimodif, terus as rodanya pakai punya Toyota Caldina. Oh, oke. Nah, kalau untuk peruntukannya nih Mas, ini sebenarnya bikin ini tuh untuk drag sirkuit atau gimana nih? Kalau awalnya dulu sih untuk sirkuit ya, untuk balap isom awalnya tuh. Tapi kesini kok moodnya berubah lagi nih maksudnya. Ya udahlah ya, kita pakai yang untuk misalkan ada track day atau itu kita pakai itu aja gitu. Nah, kalau untuk ini deh, eksterior nih Mas, ini berarti beberapa fiber ya, udah fiber ya? Udah hampir semuanya sih. Kayak kap mesin ini fiber, terus bumper depan fiber, ini lips fiber. Oke. Terus ini body molding, body depan belakang. Ini berarti ditempelin tambahin ke fender gitu ya? Betul. Oke. Jadi waktu itu juga kayak fendernya tuh di radius dulu tuh ada yang dibabat. Soalnya kalau enggak, ini juga sebenarnya masih tergolong tinggi ya di mobil, harusnya direndahin lagi gitu. Jadi sempat di black dulu tuh waktu itu fendernya, tega sih, cuman intinya masih aslinya masih disimpan gitu. Jadi depan belakang dipasangin over fender. Jadi dulu sebenarnya nggak mau dipakein over fender kayak gini, white body kayak gini, cuman karena kelihatannya kan emang kaki udah full Celica ya sama Caldina, jadi emang dia agak offside tuh, agak kalau nggak salah dulu keluar sekitar 2 jarian lah. Oh ya, lumayan ya. Lumayan, jadi antara nanggung nih, antara emang pengen pakai ban tipis terus chamberin atau gimana, atau emang sengaja dikeluarin. Akhirnya saya milih dikeluarin aja lah, tapi biar lebih keluar nih, soalnya ini keluarnya masih nanggung tuh, masih nanggung. Jadi nggak terlalu keluar banget, jadi akhirnya ya mau nggak mau harus dipapas tuh fendernya biar kelihatan emang ini lebih keluar gitu. Terus akhirnya udahlah kita desain sendiri nih body moldingnya, ininya, white bodinya, over fendernya, kanan kiri, ngerjainnya di sini di rumah ini sendiri. Oke. Nah, ini kalau soal grill sama lampu nih Mas, ini emang bawaannya dia udah model yang begini? Kalau dulu basic aslinya ini mobil masih lampu yang kotak. Grillnya sama kayak grillnya emblemnya GT. Hampir sama kayak modelnya, hampir sama kayak Starlet Turbo Look yang sini lah yang terakhir. Nah, kalau untuk yang orang-orang nyebutnya kalau di komunitas Starlet sih ini ya Quadland. Nah, ini aslinya punya Starlet GT juga, tapi yang GT Advance. Starlet Capsule EP82 yang generasi terakhir. Nah, itu banyak yang pakai itu, maksudnya emang dari dulu emang lebih penampilannya jadi lebih inilah, lebih gahar lah kalau untuk di Starlet gitu kan, lebih mewah grillnya. Nah, terus ini ada emblemnya GI. Jadi dulu Starlet Capsule ini selain yang GT juga ada GI. GI itu injeksi biasa, grand injection. Jadi dia tanpa turbo, hanya mesinnya ke 4E FE. Kalau secara tipe tinggian yang GT tetap ya? Iya, paling tinggi GT karena dia turbo, ada Oke. turbonya. Kalau yang GI itu yang grand injection, hanya injeksi biasa lah, mesin biasa, ada turbonya gitu. Nah, ini kebetulan mungkin agak rare kali ya, jadi saya ininya nih pakainya yang GI gitu. Oke. Nah, kalau untuk kaki-kaki nih Mas, kaki-kaki pakai coilover dari K-Sport. Terus habis itu BBK depan pakai dari K-Sport juga sama disnya. Terus pelek pakainya Fograce T37, diameternya 16x8, ET-nya 42. Oke. Bannya pakai Campiro XS2 225, 50, dan 16.
Oh berarti untuk PCD juga udah berubah ya? Nggak PCD 4 berubah, ngikutin Celica. ngikutin Celica. Ya, PCD-nya jadi 5x100. Nah untuk dapat velgnya lumayan susah nggak? Dulu sih lumayan ya, karena emang biasanya diameternya yang banyak, yang biasanya yang banyak di pasaran tuh 16 kali 7. Ah. Ini kebetulan gue dapetnya yang 16 kali 8. Oh. Gitu, jadi lebih lebar. Nah kalau untuk dalam nih mas, masnya dari sana aja nih. Dalam. Ya kita bahas dalamnya nih. Itu sebenarnya kemarin pingin ada track day di Sentul latihan, cuman ternyata ada trouble di mesinnya. Oh. Jadi dia nggak bisa ngebus di 5000 RPM 5000-an itu ngekat. Akhirnya ya udahlah balik lagi pulang, makanya helm sama coolant ini belum diturun-turunin. Oke. Gitu. Setir pakai Sparco, terus joknya Recaro RSG, terus safety belt juga pakai Sparco. Nah, terus ini manajemen mesin gue pakai standalone dari Motec M130, engine cut, terus dashnya pakai Haltech. Oh, oke. Nah kalau ini deh kalian mau nanya, ini kan boost ya. Nah itu tuh maksudnya kalau pas mau dinyalain mesti dicetekin atau gimana sih kalau mau kayak gini? Kalau itu untuk busnya yang tinggi ya. Jadi kan ini mappingnya ada 2, mapping mesinnya. Jadi yang untuk standar jadi yang untuk standar itu yang kalau nggak salah 1 bar tekanan busnya. Nah kalau yang bus sama MAP itu untuk yang 1,5 bar ya. Oke. Terus ini juga ada fitur apa? Itu flame. Oke. Dari Motecnya. Gitu. Jadi model kayak bisa nembak-nembak itulah intinya. Ya. Oke. Ini berarti dashboard aslinya? Dashboardnya masih asli, punya Starlet kapsul. Oke. Terus kita pakai roll bar full seamless. Pedalnya OMP. Ini berarti dibikin sesuai regulasi dong mas? Berarti? Sesuai regulasi ISOM. Tadinya kan awalnya emang mau ikutan ISOM. Terus kaca-kaca semua kecuali depan pakai polikarbonat. Nah pintu yang kalau regulasi ISOM yang pintu kanan, pintu bagian driver pokoknya maupun kanan atau kiri itu harus aslinya. Maka ini masih pintu aslinya. Iya. Tapi pintu kiri udah ini full fiber. Kaca polikarbonat. Oke, berarti udah nggak bisa dibuka nih ya mas? Mati nggak bisa. Kalau yang ini masih bisa. Tapi kacanya aja yang dirubah boleh pakai polikarbonat. Oh iya. Kalau depan masih pakai kaca aslinya. Ini kalau ke belakang nih, ini ada apa nih mas? Ini tangki bensin ya? Kalau belakang ada tangki bensin. Terus ringan banget ya pintunya ya jadinya. Jadi ini juga dari fiber, backdoornya pakai kacanya juga dari polikarbonat. Terus ini tangki bensinnya, di bawah ada fuel pump. Nah ini tadinya pakai pompa untuk air dari belakang ke depan untuk pendinginan intercooler sama radiator. Cuman saat ini lagi dicopot. Oke. Itu berarti tangki jadi berapa liter? Ini kalau nggak salah 30 liter ya? 30 apa 25 gitu. Oh, dan kalau ngisi ya dari sini ya berarti ya? Oke. Nah untuk dengan spek mesin kayak gini berarti bahan bakar kalau kayak di Pertamina ya pakai Pertamax turbo udah ya? Minimal Pertamax turbo. Cuman kalau pas lagi race pakainya bensol biasanya sih. Oke. Paling waktu itu terakhir sih Dyno. Dyno 303 ya. WHP gitu. Nah kalau secara regulasi ISOM terus misalkan biar bisa dipakai mungkin harian juga kayak keluar dari track atau apa itu tuh hal-hal yang harus tetap ada tuh apa aja sih? Maksudnya kan kayak AC ini udah nggak ada yang AC udah dicopot. Mungkin lampu sen, wiper kah itu atau harus masih tetap ada kalau untuk
apa namanya, kalau untuk race ya, walaupun untuk race lampu depan harus nyala, lampu belakang, lampu sen, wiper itu mesti ada semua gitu. Tetap harus ada kalau kayak gitu. Nah ini untuk knalpot kayaknya nggak lihat ini nih mas, nggak ada di belakang nih. Ini berarti di mana nih? Jadi waktu itu kan waktu pas awal bikin itu mobilnya lebih tinggi dari ini. Nah itu belokannya waktu itu masih bisa lewat cross member tuh. Nah waktu pas kapan saya minta dipendekin lagi nih, akhirnya dipendekin lagi coilovernya. Nah knalpotnya mentok. Knalpotnya mentok, akhirnya yang bagian tengah dipotong nih. Sampai sekarang cuman belum disambung lagi, jadi masih gantung di tengah itu knalpot sumbernya, di samping kopel tuh ada knalpotnya di situ. Jadi tadinya sih sampai belakang habis ini, maksudnya free flow tapi tanpa muffler, tapi sampai belakang. Cuman karena waktu itu udah kan belakangnya udah beda ya, cross membernya udah pakai punya Celica. Nah itu mentok nih knalpotnya, terpaksa waktu itu yang bagian sebelum nekuk ke belakangnya itu akhirnya dicopot. Berarti berisik banget tadi mas dinyalain? Iya lumayan. Oke. Lumayan. Padahal siapa tahu pengen denger kan ini. Boleh aja sih kalau boleh. Oh ya nanti. Nanti deh dinyalain. Nanti dinyalain. Dan ini kayak kalau udah kayak gini nih, pernah ngitung nggak sih mas kayak budgetnya habis berapa ya? Kalau di luar mobil ya, kayak ngubah jadi ya spek isom ya, lah. Mungkin berapa ya? tiga sekian. 3 sekian lebih, mungkin 4 kali ya. Tapi itu mesin emang udah dapet dari lama tuh ya? Apa ya, baru itu sama pas? sama mesin ya, itu dari awal project dapat mesinnya itu. Sekalian sama mesin, sama transmisi, sama cross member belakang tuh. Itu udah sekalian include di situ. Oke. Nah kalau ini bekas standarnya nih? Nah dulu standarnya nih kayak gini. Sekarang jadinya kayak gini. Dan ini untuk dikendarai kayak misalkan dipakai harian masih enak nggak? Kalau pakai harian sih sebenarnya bisa aja, cuman ya knalpot mesti pakai muffler lagi karena suaranya kenceng banget. Terus habis itu kalau kopling sih tergolong enteng sih. Dulu gue pernah pakai yang waktu pas zamannya masih 5E itu gue pernah pakai TRD, koplingnya tuh lebih berat dari ini sih. Jadi kopling sebenarnya masih enteng. Salah sebenarnya pakai harian, cuman ya udah nggak ada AC lagi aja. Tapi kalau power steering masih ada. Kalau power steering masih ada. Sebenarnya kalau buat race itu rata-rata power steering pada dicabut berarti? Nah, nggak juga. Malah sekarang banyak yang pakai EPS. Itu iya, power steering. Bawaan mobil sekarang tuh kayak di Toyota, dari Honda itu kan pakai EPS semua tuh, lebih minimalis dan nggak pakai tabung lagi, nggak pakai reservoir lagi gitu kan. Banyak kan milihnya pakai itu. Cuman kalau ini masih pakai yang power steering, masih pakai yang lama nih, pakai hidrolik cairan. Nah ini kan tadi gua kira aki di dalam nih mas. Nah, tapi pindah ke belakang, ke dalam mobil. Di sebelah mana ya? Di samping jok. Oh iya ya? Iya. Oh iya, gak sadar gua. Terus ada itu pemadam, apar. Oh ini wajib ya? Wajib. Oke. Itu juga sebenarnya kalau untuk spek isom itu regulasinya di belakang juga harus ada covernya lagi untuk tangki bensin. Jadi kayak ada tutupannya lagi lah. Nggak langsung nggak langsung terbuka gitu. Oke. Nah kalau trouble gitu ada aja nggak sih mas? Pasti. Trouble ada aja. Ini sebenarnya lagi trouble nih mobil. Kemarin pengen latihan, tahu-tahu di bus di RPM 5000-an tuh nahan tuh. Nggak mau ngebus lah kan, harusnya kan sampai 8.000-an lah ya. Kemarin di 5.500 kayak nahan tuh gitu, nggak tahu apanya nih yang besar. Apa dari busi atau dari fuel pump mungkin, nggak tahu deh. Gitu. Berarti secara project ini udah selesai nih? Apa masih ada yang mesin sih sebenarnya udah
selesai kalau untuk mesin. Tapi yang belum kayak body, terus ini coilover harusnya. Jadi gue pengen sebenarnya ini mobil lebih pendek lagi dari ini, tapi coilovernya nggak mendukung. Ini kalau untuk belakang tadi juga udah. Kalau belakang disc sama, brake ya? pakai punya Celica juga. Baik kaki, peleknya sama, ukurannya juga sama 16/8, ban sama, semua sama. Tapi di sini gue minta ini pakai double disc brake. Oh iya. Biar lebih pakem lah intinya kayak gitu. Oh iya, coilovernya berarti merek apa ya? K-Sport sama. K-Sport ya? Oke. K-Sport. Oke. Ini. Oh, tapi emang basicnya tuh suka warna putih juga ya mas ya? Kayaknya semua mobil warna putih ya. Gak tau deh demen aja warna putih gitu, pokoknya enaknya dilihatnya. Iya. Berarti ini emang dari dapet juga warnanya udah putih apa? Kalau dulu ini basic aslinya sih warnanya hitam. Oh, oke. Cuman pas begitu dapet langsung gue cat warna putih. Oke. Tuh, sampai sekarang lah pokoknya jadi warna putih. Oh, berarti banyak juga yang dikerjain sendiri ya di mobil ini ya? Banyak sih, banyak. Kayak ya ini kayak bikin fiber semuanya dikerjain di sini, di garasi ini. Temen gue yang gue panggil ke sini soalnya workshopnya dia itu nggak terlalu gede pertama, nah terus jadinya penuh barang-barang di sana. Nah kalau di rumah kan bisa longgar lah, bisa luas, leluasa, nggak kena hujan, nggak kena panas, adem. Terus ya gue bisa langsung kontrol aja kerjaannya kayak gitu. Berarti kok proses yang part-part fiber ini berapa lama? Kayak white body-nya. Nah itu sebenarnya lama tuh. Pertama nentuin modelnya. Nah ini kalau akhirnya jadi kayak gini, kiblatnya sih waktu itu gue lebih condong ke rally nih, mobil-mobil rally kalau kayak gini. Nah jadi waktu itu pengerjaannya berapa ya, lebih dari 8 bulan kali ya. Soalnya waktu itu temen gue juga, ya dia nyambi kerjaan tempat lain juga gitu kan, maksudnya ada proyek tempat lain ya mau nggak mau harus ninggalin yang ini. Jadi banyak ditinggal lah waktu itu, ditinggal ntar ngerjain lagi sebulan gitu. Oh berarti ini bukan kayak model aftermarket brand apa, tapi emang desain sendiri ya? Desain sendiri, murni desain sendiri. Cuman lebih, kalau gue lihat-lihat gue lebih seneng gaya-gaya rally ini kayak gini nih modelnya. Oke deh kalau kayak gitu, mungkin itu aja guys yang bisa kita obrolin dari mobil Starlet Mas hari ini. Semoga bisa menjadi referensi juga buat kalian. Thank you banget Mas. Udah diizinin buat nge-review dan ngeliput mobilnya lagi. So mungkin itu aja guys. Sampai ketemu di video baru berikutnya. Dan buat yang mungkin tertarik bikin kayak gini dan mau konsul, bisa DM aja ke Mas Ari. Ntar kalian DM biar direspon. Kalian bisa konsul soal ngubah dari body ataupun mesin dan interior. So sampai ketemu di video baru berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bye.